Sport endurance atau ketahanan dalam melakukan olahraga dengan intensitas tinggi adalah salah satu indikator kualitas kesehatan yang baik. Tetapi bukan satu-satunya. Teman-teman harus tetap mengetahui kualitas metabolisme tubuh teman-teman. Sobat XPT, episode ke-6 ini adalah satu kesatuan dengan episode ke-4 dan ke-5. Pada episode ini kita akan fokus membicarakan tertiary test. Kita akan fokus membicarakan pemeriksaan lapis ketiga yang berfokus pada fungsi organ tubuh dan metabolisme. Sebelum saya menjelaskan apa saja yang perlu diperiksa dalam pemeriksaan tahap ketiga, saya akan jelaskan kepada teman-teman satu proses yang tampak terbalik antara persiapan kita untuk melakukan olahraga dengan intensitas tinggi dengan upaya pencegahan penyakit metabolik. Teman-teman perhatikan, pemeriksaan tahap pertama, tahap kedua, dan ketiga untuk persiapan kita melakukan olahraga dengan intensitas tinggi, saya tunjukkan pada bagian yang di atas yang teman-teman lihat dengan warna biru itu. Sementara yang bagian di bawah adalah pemeriksaan untuk upaya proses pencegahan penyakit metabolik. Pada pemeriksaan primer, dalam persiapan kita untuk melakukan olahraga dengan intensitas tinggi, kita fokus langsung pada organ tubuh utama, yaitu jantung. Lalu kemudian kita mundur ke belakang dalam pemeriksaan sekunder untuk memperhatikan kesehatan pembuluh darah kita. Sedangkan pemeriksaan tahap ketiga, kita mencari akar masalah ketika kita mengetahui ada masalah di pembuluh darah kita. Tetapi ketika kita bicara tentang upaya pencegahan penyakit metabolik, prosesnya terbalik, teman-teman. Pemeriksaan pertama justru adalah pemeriksaan di mana kita mencari segala hal yang berkaitan dengan penyakit metabolik. Karena kalau kita bisa mengetahui ada masalah di sini, kita bisa mencegah terjadinya vascular damage. Kita bisa mencegah terjadinya kerusakan pembuluh darah. Dan selanjutnya, kita bisa mencegah kerusakan organ tubuh, jantung, otak, ginjal, dan organ tubuh kita yang lain. Jadi, saya berharap teman-teman bisa memahami proses yang tampak terbalik ini karena memang goalnya berbeda. Kalau kita mau melakukan olahraga dengan intensitas tinggi, goalnya adalah keselamatan saat kita melakukan olahraga dengan intensitas tinggi. Sedangkan ketika kita bicara tentang pencegahan penyakit metabolik, fokusnya adalah mencari akar masalah berbagai macam penyakit metabolik yang berpotensi menimbulkan kerusakan pembuluh darah, lalu kemudian bisa menimbulkan kerusakan organ tubuh kita tertentu. Teman-teman lihat di situ, primary test adalah untuk mengetahui berbagai macam metabolic malfunction, lalu secondary test bertujuan untuk mengetahui vascular damage, dan tertiary test bertujuan untuk mengetahui organ yang sudah mengalami kerusakan akibat kondisi-kondisi sebelumnya. Pada pemeriksaan tahap ketiga ini, fokus organ tubuh yang kita akan perhatikan adalah liver, pankreas, dan kidney, hati, pankreas, dan ginjal. Tiga organ penting ini punya kaitan erat dengan fungsi metabolisme tubuh kita. Kalau metabolisme kita terganggu, dampak berikutnya yang kita akan alami adalah kerusakan pada pembuluh darah. Dan kalau itu terjadi, di ujung akhirnya adalah akan menimbulkan masalah serius pada jantung maupun otak kita. Risiko serangan jantung, risiko stroke bisa terjadi bila kita tidak mengantisipasinya sejak awal. Organ tubuh pertama yang kita akan periksa dalam pemeriksaan lapis 3 ini adalah liver kita, teman-teman. Dua pemeriksaan paling dasar untuk mengetahui fungsi liver seperti teman-teman lihat di sini adalah pemeriksaan SGOT dan SGPT. Dan teman-teman bisa lihat ini adalah salah satu contoh hasil pemeriksaan. Ini hasil pemeriksaan saya pribadi yang dilakukan pada tanggal 20 Maret tahun 2024 tahun ini. Dan hasilnya bagus seperti teman-teman lihat di sana.
Pemeriksaan kedua yang kita akan lakukan adalah pemeriksaan metabolisme lemak dalam tubuh kita, teman-teman. Yang di dalamnya ada 4 jenis pemeriksaan, yaitu kolesterol total, HDL, LDL, dan trigliserid. Ini memang pemeriksaan basic. Sebenarnya ada pemeriksaan-pemeriksaan lain terkait dengan metabolisme lemak kita. Contohnya adalah pemeriksaan ApoB, yang kali ini saya tidak membahasnya. Nah, coba teman-teman perhatikan, ini adalah hasil pemeriksaan saya pribadi. Pada tanggal 20 Maret tahun 2024, saya melakukan pemeriksaan dan hasilnya teman-teman lihat. Kolesterol total 193, hasilnya bagus berarti, di bawah 200. HDL kolesterol lumayan, 54. LDL kolesterol 121, tidak bagus, tetapi bukan hal yang terlalu buruk juga. Masih lumayan lah, mendekati optimal begitu kategorinya di sana. Lalu trigliserid 87. Hasil pemeriksaan saya terkait dengan profil lipid ini bertahun-tahun seperti ini, teman-teman. Nah, saya berpikir dengan kondisi pemeriksaan laboratorium yang seperti ini, saya akan baik-baik saja. Tapi rupanya kondisi ini telah menyebabkan saya menghadapi masalah yang sangat serius. Dan itu terbukti pada tanggal 9 April waktu saya melakukan pemeriksaan CT calcium score untuk mendeteksi kondisi pembuluh darah koroner saya. Ternyata di sana ditemukan pengapuran yang sangat berat, angkanya mencapai 431. Kondisi itu membuat saya sadar bahwa hasil lab yang seperti ini tidak baik-baik saja. Tentu saya tidak boleh kemudian hanya menyesalinya. Saya segera mencari cara untuk mengatasi situasi ini. Saya membaca literatur, saya membaca berbagai macam jurnal, dan akhirnya saya ketemu ada satu standar medis baru yang disebut dengan Evidence-Based Lifestyle Medicine yang bisa digunakan untuk melakukan upaya pemulihan kondisi pembuluh darah yang mengalami kerusakan seperti yang saya alami. Lalu saya mengimplementasikannya. Pola makan saya rubah, aktivitas olahraga saya tingkatkan, pengendalian stres, pola tidur saya atur kembali dengan baik. Dan hasilnya, pada tanggal 30 Mei 2024, saya melakukan pemeriksaan laboratorium kembali. Coba teman-teman perhatikan hasilnya. Setelah saya menjalani Evidence-Based Lifestyle Medicine, lihat, total kolesterol saya yang semula 193 sekarang menjadi 111. HDL saya semula 54 memang turun 51. Nanti saya ceritakan bagaimana saya mengatasinya. Lalu kemudian LDL saya ini yang sangat dramatik. LDL saya dari 121 menjadi 46. Inilah kunci perbaikan pembuluh darah koroner saya. Inilah kunci mengatasi aterosklerosis. Berbagai macam penelitian menyatakan kalau LDL itu turun sampai kadar 80, maka aterosklerosis itu akan berhenti. Artinya, dia tidak bertambah berat, tapi dia juga tidak mengecil, tidak akan susut. Tetapi saat LDL itu mencapai angka di bawah 70, maka aterosklerosis itu akan hilang dari pembuluh darah kita. Tentu tidak langsung, tapi pelan-pelan dia akan hilang. Dan itu terbukti, teman-teman. Pada episode sebelumnya saya menyampaikan data kepada teman-teman bahwa pemeriksaan ultrasound karotid saya tidak ada aterosklerosis. Itu dilakukan pada tanggal 27 Juni tahun 2024. Ya. Jadi 1 bulan setelah saya melakukan pemeriksaan laboratorium yang kedua ini, saya melanjutkan Evidence-Based Lifestyle Medicine itu, saya lakukan terus-menerus. Sampai sekarang pun saya lakukan itu dan saya akan berkomitmen melakukan itu selamanya. Nah, hasilnya luar biasa. Bukan hanya parameter metabolisme lemak saya mengalami perbaikan yang signifikan,
excellent bahkan. Tetapi sekaligus aterosklerosis yang ada di pembuluh darah karotid saya terbukti bersih. Teman-teman, ini merupakan satu hasil yang terbukti dari evidence-based lifestyle medicine. Di sini pentingnya kita memperhatikan profil lipid kita. Saya akan membuat episode khusus nanti teman-teman yang akan menjelaskan lebih detail tentang bagaimana kita bisa membaca dan menafsirkan dengan baik profil lipid dalam tubuh kita. Termasuk saya akan menjawab berseliwerannya berita yang mengatakan, oh LDL tinggi itu tidak berbahaya, kolesterol itu bukan masalah, dan segala hal yang beredar di masyarakat luas. Nanti akan saya buat satu episode khusus untuk menjelaskan semuanya itu berdasarkan temuan-temuan medis modern terbaru yang dipublish di jurnal-jurnal yang sangat kredibel. Yang ingin saya tunjukkan berikutnya adalah kondisi HDL saya. Pada pemeriksaan tanggal 30 Mei, HDL saya masih tidak bagus, 51. Tapi pada tanggal 30 September, HDL saya mengalami peningkatan menjadi 61. Tentu ini terkait dengan evidence-based lifestyle medicine yang saya terapkan, dan ditambah dengan konsumsi avocado, ya alpukat saya tambah, lalu kemudian saya juga menggunakan suplemen omega 3. Teman-teman, kalau lihat dari pemeriksaan lipid ini, saya ingin teman-teman memiliki kewaspadaan. Saya telah mengalami situasi yang sangat buruk karena mengabaikan kondisi profil kolesterol saya yang seperti ini. Yang kelihatannya masih lumayan, ternyata berdampak sangat buruk. Karena itu teman-teman, jangan pernah mengabaikan hasil pemeriksaan kolesterol yang dalam kondisi seperti hasil pemeriksaan saya. Saya akan membuat episode khusus untuk kita bisa mengetahui lebih detail tentang bagaimana kita bisa mengkontrol profil lipid kita supaya tidak menyebabkan kita mengalami aterosklerosis yang berdampak pada potensi kita mengalami serangan jantung atau stroke. Selanjutnya adalah pemeriksaan untuk mengetahui metabolisme gula darah kita, teman-teman. Ini terkait dengan organ pankreas. Nah, ada dua yang diperiksa, yaitu yang pertama fasting glucose atau glukosa darah puasa. Lalu yang kedua adalah HbA1c. Saya tidak akan menjelaskan detail tentang dua pemeriksaan ini, teman-teman. Nanti akan ada episode lain yang saya akan menjelaskannya. Nah, tapi ini saya berikan satu contoh hasil pemeriksaan saya pribadi yang di sini hasilnya baik. Pemeriksaan berikutnya adalah untuk mengetahui fungsi ginjal kita, teman-teman. Di sini yang kita periksa ada 5, yaitu urea, kreatinin, uric acid, EGFR, dan sistatin C. Pada episode kali ini saya tidak menjelaskan ke teman-teman tentang satu persatu dari fungsi pemeriksaan ini dan bagaimana cara membacanya. Nanti akan ada episode khusus yang kita akan membicarakan tentang fungsi ginjal. Tetapi inilah yang perlu diperiksa kalau kita ingin mengetahui kondisi ginjal kita. Yang berikut ini adalah pemeriksaan yang sangat penting, tapi jarang dilakukan, yaitu pemeriksaan yang digunakan untuk mengetahui apakah ada proses inflamasi atau peradangan dalam tubuh kita. Semua penyakit dalam tubuh kita melibatkan proses inflamasi. Nah, untuk mengetahui apakah ada inflamasi atau tidak, salah satu cara untuk mendeteksinya adalah dengan pemeriksaan yang disebut dengan HSCRP, Highly Sensitive C-Reactive Protein. Kalau HSCRP kita tinggi, artinya dalam tubuh kita ada peradangan yang sangat serius. Kalau itu terjadi, kita kemungkinan besar akan mengalami aterosklerosis. Dan kalau itu dibiarkan, akan ada potensi sangat besar kita mengalami stroke atau serangan jantung. Nah, berikut ini saya tunjukkan kepada teman-teman hasil pemeriksaan HSCRP saya. Yang di atas adalah pemeriksaan tanggal 30 Mei. Hasilnya masih belum terlalu bagus, 1,2. Tapi setelah beberapa bulan saya mengikuti evidence-based lifestyle medicine, pada tanggal 30 September, hasilnya seperti teman-teman lihat di bawah itu, dari 1,2 menjadi 0,2. Ini adalah hasil yang sangat menggembirakan.
Ini membuat saya memiliki satu ketenangan hati bahwa pembuluh darah saya ada dalam kondisi yang membaik. Sehingga saya tidak perlu mengalami kekhawatiran kalau saya melakukan olahraga dengan intensitas tinggi. Episode kita kali ini membicarakan tentang bagaimana kita bisa berolahraga dengan intensif, yang manfaatnya sangat besar, tapi kita melakukannya dengan aman. Ya. Ada 3 tahap pemeriksaan, yaitu tahap pemeriksaan primer kita memeriksa kondisi jantung kita, tahap pemeriksaan sekunder kita memeriksa kondisi pembuluh darah kita, dan tahap pemeriksaan tersier adalah kita mengetahui kondisi metabolisme dalam tubuh kita. Apa yang saya tunjukkan kepada teman-teman ini merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan kalau teman-teman ingin melakukan aktivitas olahraga intensif dengan ketenangan hati. Saya berharap episode keempat, kelima, dan keenam kali ini menolong teman-teman untuk memahami apa yang harus dilakukan sebelum teman-teman melakukan olahraga dengan intensitas yang tinggi. Ingat teman, sehat itu murah, sakit itu mahal. Salam sehat, XPT Health Style.